Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berada di channel Bicara Baik. Dalam waktu 30 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang beragam hal kebaikan yang ada di Bantaeng. Semoga apa yang kita diskusikan menjadi inspirasi untuk masyarakat Bantaeng. Hari ini kita bersama dengan Ibu Rini Darmayanti. Ibu Rini ini adalah Kepala Puskesmas Dampang. Malam ini Ibu akan memperkenalkan dua inovasi terbaik di Puskesmas Dampang. Namanya itu Cetar dan Pelipur Lara. Namanya cukup unik, Bu. Iya, unik. Mungkin bisa dijelaskan dari mulai Cetar dulu. Seperti apa Cetar ini? Iya. Baik. Cetar itu adalah cek tekanan darah rutin. Itu sudah diluncing kemarin sama Bapak Bupati pada saat peresmian gedung baru Puskesmas. Iya, yang Puskesmas Dampang. Jadi saya berterima kasih juga kepada beliau yang selalu memberikan kita support, terutama dalam hal ini Dinas Kesehatan, Bapak Bupati, sehingga inovasi ini kita bisa laksanakan di Puskesmas. Dengan dasar ini kita akan memperbaiki untuk pelayanan yang berkualitas di Puskesmas. Kalau seperti apa sebenarnya nih Cetar ini, Kak? Cetar ini adalah agar masyarakat mengetahui informasi tentang apa itu hipertensi. Kemudian mengetahui informasi tentang kepatuhan dalam mengkonsumsi obat antihipertensi. Lalu kita memberikan kartu kontrol pengobatan. Ini sebagai pengendali daripada pengobatan tersebut, sehingga kita cegah kepada komplikasi agar pasien sehat tanpa kecacatan. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, seperti apa hipertensi ini, seperti apa bahaya komplikasinya? Iya, ini hipertensi kalau memang di atas tekanan darah normal, ini akan mengakibatkan komplikasi penyakit lainnya seperti stroke, bisa sampai stroke, gagal ginjal, dan penyakit lainnya. Berarti butuh berapa lama kira-kira yang penderita hipertensi sampai dapat komplikasi? Iya, tergantung dari kepatuhan terhadap minum obat kontrol, karena kita sudah memberikan kartu kontrol tersebut. Iya. Jadi modelnya dia pasiennya yang teridentifikasi hipertensi itu. Hipertensi, kemudian kita temui, kita lakukan edukasi dengan memberikan kartu kontrol untuk datang mengobati. Jadi kita juga membangun tim kolaborasi dengan pemegang program lainnya, terutama yang PTN kita lakukan posbindu 4 kali dalam sebulan di 4 desa, sehingga ini bisa terkontrol. Jadi penderita hipertensi ini dia harus kontrol setiap bulan. Setiap bulan ya? Iya. Baik di Puskesmas maupun di pelayanan posbindu yang ada di wilayah Puskesmas Dampang. Layanannya ini gratis ya katanya? Gratis lah. Kami tidak ada iur biaya di Puskesmas. Iya. Kita gratis. Jadi orang bebas mengecek tekanan darahnya secara rutin? Iya. Dia datang ke Puskesmas, kita lihat, kita arahkan supaya memberikan edukasi untuk datang selalu mengontrol. Kalau dia tekanan darahnya ditemukan tinggi, kita edukasi untuk memberikan obat antihipertensi. Karena memang kepatuhan yang kita perlukan di sini untuk menurunkan angka hipertensi. Kalau Cetar ini apakah sasarannya siapa saja? Mulai dari usia berapa kira-kira? Kami tidak melihat dari pada usia, yang penting dia terkena hipertensi. Kita sudah edukasi untuk melakukan kontrol terhadap penyakit hipertensi.
Kan biasanya kan orang-orang usia lanjut yang kena hipertensi. Ya, begitu. itu. Kebanyakan ya Kebanyakan. lansia. Iya. Tapi ada juga yang di Iya. usia ada. muda. Iya, ada, tergantung kan gaya hidup juga. Oh, tergantung gaya hidup juga tuh. Perilaku kita. Perilaku ya. Iya. Kak, mungkin bisa dijelaskan inspirasi awalnya cetar ini dari mana sebenarnya? Kami terinspirasi di puskesmas kami itu dari segi pelaporan 10 penyakit terbesar. Ini masih ada di urutan kedua. Oh gitu ya. Nah, urutan kedua di puskesmas kami tinggi. Data dari Data puskesmas. Kemudian yang kedua itu adalah informasi tentang hipertensi masih kurang di masyarakat. Oh gitu ya. Nah, informasi tentang hipertensi masih kurang. Kemudian tidak ada satu media kontrol yang mengharuskan dia kembali untuk berobat untuk pasien. Jadi kita memberikan kartu kontrol pengobatan. Kan rata-rata kalau orang datang berkunjung, jaga mi deh. Nah, dia sudah meminum obat sehat. Ini yang kita harus ikuti. Padahal hipertensi itu penyakit yang berulang juga ya. Iya. Berulang harus kepatuhan harus memang harus kepatuhan minum obat yang kita perhatikan di hipertensi. Nanti sakit lagi kepalanya setelah baru datang lagi. Iya. Gitu. Kalau bagaimana efeknya Kak setelah cetar ini diresmikan? Mungkin bisa dijelaskan sebelumnya berapa jumlah pasien yang hipertensi setelahnya? Alhamdulillah kami terjadi penurunan penderita hipertensi. Kemarin itu sebelum inovasi kita dapatkan 105 pasien. 105 pasien. Selama kita terapkan inovasi cetar itu kita menurun jadi 50. Tadinya itu 100 itu jadi 50 itu, yang 50 itu kita kasih minum obat 10 hari. Untuk minum obat ini turun karena kita kasih selama 1 bulan. Yang tadi 10 kita kasih sebulan pengobatan. Alhamdulillah jadi 50 pasien. Iya. Yang sisa 50 lagi ini yang kita kontrol setiap saat. Jadi kalau dia tidak datang kontrol, jelas kita cari. Kenapa tidak ada orangnya ini datang kembali kontrol? Gitu. Iya. Jadi dengan cara itu pospindu. Pospindu melalui pospindu pos pembinaan terpadu yang kami terapkan kolaborasi dengan program PTM, Promkes, Kesling. Ada yang edukasi, ada yang memberikan penjualan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Mantap cetar nih. Kita lanjut ke inovasi kedua yang pelipur lara. Sebenarnya seperti apa sih pelipur lara ini? Namanya juga cantik ya. Pelipur lara itu ini hasil inisiatif pemikiran kita dari para bidan khusus lansia. Jadi pelipur lara itu pelayanan paripurna lansia sejahtera. Nah, itu sehingga kita lakukan ini bersamaan kemarin launching sama Bapak Bupati di Puskesmas. Pelipur lara ini. Iya. Jadi sasarannya adalah lansia-lansia. Iya, sasarannya itu adalah semua lansia yang ada di wilayah Puskesmas Dampang yang mempunyai penyakit yang berisiko tinggi. Seperti apa penyakit berisiko tinggi yang dimaksud? Ya, berisiko tinggi itu misalnya hipertensi, diabetes. Itu yang kita harus kontrol daripada lansia tersebut. Jadi jadwal kontrolnya seperti apa? Apakah lansianya yang ke puskesmas atau bagaimana? Iya, kami itu di puskesmas lansia kita melakukan juga edukasi. Kita memberikan pelayanan lansia itu dengan kegiatan berkala. Jadi sekali sebulan kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita melakukan pertemuan 3 kali dalam 3 bulan, lakukan pertemuan, kemudian kita memberikan perawatan pengobatan pada saat lansia tersebut
mengidap penyakit yang saya katakan tadi, yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi. Iya. Kita memberikan edukasi, menyampaikan karena kami inginnya itu lansia itu sehat, produktif. Jadi kita melakukan pembinaan sosial juga terhadap kemampuan daripada lansia ketika dia sehat. Nah, jadi pembinaan sosial misalnya mengarah ke kerajinan tangan. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan kelurahan dalam hal ini PKK. Kalau kan orang tua itu bagus, teliti. Banyak kerajinan yang memang dia bisa pada saat dia sehat produktif. Ini yang kita bangun, ini yang kita untuk lansia. Artinya kita sejahterakan, kita perbaiki teknis kesehatannya sehingga ini bisa produktif. Sambil melatih, mungkin juga sambil jadi kita tetap lihat mulai dari perawatan pembinaan sosialnya juga, ya mulai dari rumahnya, persatuan rumah sehat, kita libatkan Keslim, Promkes, memberikan edukasi. Jadi kita kunjungi, jadi lansia itu kita mengunjungi baik di Vaskes, lansia yang Vaskes dan di rumah. Agar orang-orang puskesmas datang ke rumahnya lansia. Kita lansia. Jadi kita lakukan salah satu itu dengan perbaikan juga gizi daripada lansia, memberikan makanan tambahan untuk lansia. Mereka dapat makanan tambahan. Iya, makanan tambahan kan lansia itu bubur, bubur Manado, apa yang kita gunakan pangan lokal yang ada. Iya, jadi lansia itu senang kalau kita datang berkunjung ke rumah. Jadi selain itu kita juga lakukan senam sekali sebulan untuk lansia. Jadi ada waktu mereka berkumpul di ada, iya. Itu yang saya katakan tadi. Kita berkala sebulan sekali, 3 bulan untuk melakukan check up kepada lansia tersebut. Iya. Jadi harapannya lansia itu sehat, kuat dan produktif. Betul. Iya. Silaturahminya juga terbangun. Inspirasinya dari mana ya? Mungkin bisa diceritakan awalnya. Inspirasi itu dari lansia itu kompleks permasalahannya. Sehingga kami punya inisiatif untuk baik mensejahterakan dia di segi kesehatannya. Dia ada istilah adaptif dan maladaptif. Adaptif itu perilaku yang memang sesuai dengan lingkungannya. Maladaptif itu yang tidak sesuai. Kadang kita lansia itu kan dari umur 18 sampai 59 dan ke atas. Jadi kadang ada perilaku memang daripada lansia itu kembali seperti balita. Itu yang kita akan perbaiki, kita edukasi, kita lakukan edukasi keluarganya, cara perawatan, cara pemberian obat. Keluarganya juga diajar? Iya, keluarganya kita edukasi juga. Itu menjadi inspirasi kita, sehingga ini lansia memang kita harus sejahterakan di segi itu. Iya, jadi ini yang kita akan perbaiki. Mungkin ada cerita unik selama menangani lansia di Dampang, mungkin ada setelah program ini, inovasi ini di launching. Iya, alhamdulillah lansia itu merasa senang, iya. Artinya memang kita selain kita lihat pengobatannya, perawatannya, kita juga memberikan dia edukasi, penjuluhan sehingga dia bisa welcome untuk menyampaikan hal-hal, kadang keluarganya, kadang sampai curhat juga biasa. Curhat juga, namanya orang tua kan. Iya, betul. Jadi dia kompleks segala permasalahannya, tapi yang kita lihat di sini adalah persoalan kesehatannya, membina sosialnya. Jadi kalau ada persoalan hal-hal bisa kita gandeng juga lurah desa untuk menyelesaikan. Kan kadang dia
macam-macam lah yang dia sampaikan, kompleks ya. Nanti saya panggilkan Ki Lurah gitu ya. Ya, Pak Desa tak bisa kita bantu. Jadi para lansia ini merasa punya teman baru. Teman baru, iya, alhamdulillah. Ya. Kak, sudah berapa banyak lansia selama di launching kemarin? Kemarin lansia itu pada Januari 2019 itu kami 89 yang datang, masih kurang. Jadi Januari 2020 itu naik menjadi 201. Iya. Kemudian di Januari 2021 ini sampai sekarang itu semakin banyak, 330. Iya, 305 orang yang datang berkunjung yang kita ditangani di puskesmas, ya di Pelupullara. Artinya lansia sudah tahu bahwasanya ada pemberian pelayanan yang ekstra untuk dia merasa para lansia ini. Bagaimana tenaga medis untuk yang dipersiapkan, berapa jumlahnya untuk jumlah itu? Kan kami ada bidan di semua desa, bahkan satu dusun satu bidang itu yang diterapkan. Kami sudah kami terapkan, sudah kita siapkan di sana sehingga itu tim kami bekerja. Kami malah ada SK untuk 2 inovasi ini. Ada SK yang di-SK-kan oleh SK, ada SOP-nya, bagaimana penanganannya, ada yang mulai dari pembinaan. Jadi ini kita memang sudah insya Allah persiapkan, karena saya rasa inovasi itu adalah komitmen bersama untuk perbaikan mutu untuk pelayanan yang berkualitas. Iya betul. Inovasi itu yang kita terapkan. Terus lansia-lansia ini yang 300 lebih ini mereka berkumpul setiap bulan. Selain senam bikin apa lagi mereka? Kadang juga ada yang tidak kumpul. Jadi ada juga yang datang, ada juga kadang kumpul, kita kasih tahu, sampaikan sama bidan desa. Kita datangi, kenapa tidak kumpul, kenapa tidak datang, dengan berbagai alasan. Tapi kita lakukan memang tetap sesuai prosedur yang kita lakukan untuk inovasi. Jadi dia terkontrol. Terkontrol, iya. Ini di semua wilayah, 300 itu terbagi di 4 wilayah. Keren. Kak, untuk 2 inovasi ini, inovasi itu kan terkait dengan kebaruan. Mungkin bisa dijelaskan sisi kebaruan dari inovasi ini? Kami memang menganggap ini satu kebaruan. Inovasi ini karena memperbaiki dan mutu pelayanan yang berkualitas. Karena di CETAR itu dapat memberikan informasi tentang apa hipertensi, kepatuhan dalam mengkonsumsi obat antihipertensi, sehingga angka hipertensi ini kita bisa tekan. Termasuk komplikasi komplikasi kita bisa cegah untuk tidak mengarah ke komplikasi dan kecacatan. Kemudian Pelupullara ini adalah memberikan pelayanan kepada seluruh lansia. Kita anggap juga kebaruan karena memberikan pelayanan lansia baik di rumah maupun di Paskes. Bagaimana lansia ini mengarah kepada lansia yang sehat, kuat, sejahtera, dan produktif. Produktif itu adalah lansia itu bisa berbuat untuk perbaikan ekonomi mereka dikala dia sehat. Kan biasa itu ada tenun, itu bisa menghasilkan. Itu hasil karyanya sudah disiapkan pasarnya atau gimana? Ya belum. Kami ini ke depan akan berkolaborasi dengan IPKK, dinas terkait, PKK juga untuk bagaimana, karena sudah banyak hasil lansia memang yang biasa di harusnya mereka pasarkan. Iya, sudah. Kak, kedua inovasi ini kan akan disiapkan untuk ikut lomba di tingkat nasional mungkin 2 tahun ke depan. Bagaimana menurut apa harapannya? Saya harapannya jangan 2 tahun ke depan, kalau bisa tahun ini Terlalu lama kok 2 tahun ke depan. Kita akan ikut kompetisi. Harapannya semoga ini menjadi komitmen kami di Puskesmas
Karena inovasi itu tidak akan berjalan kok tanpa ada komitmen, kolaborasi dengan lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga ini insya Allah akan berjalan. Dan memang ini sudah berjalan untuk berjalan di kompetisi mendatang. Iya. Tapi lintas sektor memberikan respon yang cukup bagus. Ya, alhamdulillah. Kami tuh 4 kelurahan itu, desa, lurahnya itu bahkan camat kami juga itu sangat mendukung Untuk inovasi. dijalankan inovasi Iya. ini. Karena kita sudah sosialisasi sebelum ini, kita sudah sosialisasi sebelum launching. Masyarakat juga menerima Masyarakat dengan sudah terima dengan baik tentang inovasi kami. Tinggal mungkin dibenahi apa-apa yang kurang. Iya, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan memperbaiki. Jadi komitmen memang kita harus bangun kuat untuk berjalan inovasi. Ya. Terakhir mungkin ini Kak, Iya. Misalnya kedua inovasi ini ikut lomba tahun ini misalnya atau tahun depan dan ternyata lolos misalnya, mungkin ada harapannya Ibu apakah inovasi yang diterapkan kah atau seperti apa? Iya. Di daerah lain. Harapannya itu apalagi untuk kami teman sebagai tenaga kesehatan, misalnya jangan berhenti untuk berinovasi. Ya, jangan berhenti karena inovasi itu adalah hal yang memang lebih daripada peningkatan pelayanan yang berkualitas. Kita harus tetap semangat, mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan inovasi. Oh begitu ya. Iya. Jadi jangan berhenti teman-teman di nakes untuk melakukan inovasi. Mencari hal-hal ya, yang baru. hal yang baru. Kalau untuk yang baik, kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang baik? Ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Iya, diskusinya malam sama-sama. ini. Iya. Oke, itulah tadi bincang-bincang dengan Ibu Rini Darmayanti, Kepala Puskesmas Dampang. Ini terkait dengan inovasi cetar dan Polipur Lara. Setelah ini kita akan terus berdiskusi, berbincang tentang beragam hal yang baik di Kabupaten Bantaeng. Kita berharap diskusi-diskusi di channel ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.